Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar belum ini? Siap. Rapikan dasinya. Dilihat kanan kiri sampahnya ada enggak? Selamat pagi. Pagi. Mari bersama-sama kita awali pembelajaran IPS pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ingin mengabsen dulu. Yang hadir hari ini siapa? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pengertian mobilitas sosial dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Siapa yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Abela. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain. Kemudian bentuk-bentuknya. Ada yang masih ingat apa aja kemarin bentuk mobilitas sosial? Mobilitas sosial naik, mobilitas sosial turun, terus mobilitas horizontal. Luar biasa, alhamdulillah. Meskipun sedikit lambat bangun ingatannya ya, tapi kalian semua masih dapat mengingat pembelajaran yang sudah kita laksanakan di minggu yang lalu. Fakta aktualnya masih sama. Siapa ini? Farel kapan? Tidak ada pekerjaan. Ini adalah mobilitas sosial vertikal naik, mobilitas vertikal turun. Oke. Bagi motivasinya ya. Motivasi kita hari ini. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Itu belajar. Tidak ada orang hebat yang malas belajar. Kalian lihat orang-orang terkaya di Indonesia itu belajar baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial secara benar. Jadi kita akan belajar mengenai faktor pendorong mobilitas sosial. Kemudian menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial, mempresentasikan hasil analisis diskusi kelompok mengenai faktor pendorong yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Membuat laporan hasil diskusi kelompok faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi di sini nanti akan ditampilkan gambar yang akan diamati, kemudian berdiskusi dengan teman sekelompok untuk mengisi LKPD. Selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, di sini penilaiannya masih sama dengan yang kemarin, adalah penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Silakan keluarkan kertas selembarnya. Kasih nama, langsung pilih gambarnya saja. A, B, C atau D. Meja untuk yang tidak membawa sesuai kesepakatan untuk meringkas apa yang kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama ada si Dimas, kemudian Noval. Oke, waktu sudah berjalan 1 menit. Silahkan dioper ke depan. Saya cek sebentar. Jadi dari jawabannya yang sudah kalian berikan, ternyata di sini persiapan kalian kurang ya. Jadi jawabannya masih banyak yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini harapannya kalian bisa mengerjakan soal dengan baik, dengan benar. Faktor pendorong mobilitas sosial. Kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama, silakan dibaca si Wahyuni. Apa yang pertama? Mobilitas sosial. Ya. Struktural. Kemudian
Diskriminasi. Ada yang tahu diskriminasi itu apa? Rasis. Ya, kenapa kalau rasis? Diskriminasi apa? Ada yang tahu? Ya, membeda-bedakan sebuah perlakuan. Jadi itu tadi simulasinya secara singkat. Faktor penghambatnya itu apa saja sudah kita identifikasi bersama-sama. Kemudian faktor pendorongnya juga sudah kita identifikasi bersama-sama. Sekarang kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan kembali ke kelompok yang kemarin, masih ingat? Nah, jadi sekali lagi Bapak ulangi di sini untuk siswa yang rajin, yang Bapak sebar ya, nggak berkumpul menjadi satu kelompok. Supaya apa? Supaya untuk memotivasi teman-temannya, bisa menularkan ke teman-temannya, agar semuanya bisa semangat untuk belajar ya. Di sini ada LKPD. Silakan dibaca dulu petunjuknya. Tuliskan nama kelompok, kemudian isilah LKPD ini. Pendorong kan ini. Untuk pendorong nggak? Tabel ini kan di keterangan tabelnya kan ada. Iya, itu faktor pendorong yang apa? Yang individu. Gambarnya ya. Jadi setelah kalian lihat gambar, kalian lihat dari gambar di samping menunjukkan bahwa misalnya terlihat di situ ada pemukiman kumuh. Untuk yang lain penjelasannya harus sesuai gambar ya. Kalau di gambarnya keragaman agama ya tentang agama itulah apa? Menjadi penggambar kenapa? Mana? Yang ini coba lihat. Ya. Ya. Banyak orang Indonesia berasal dari keluarga miskin, mendapat universitas tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia belum berhasil dipenuhi oleh Ya. Tapi yang faktor sosialnya ini itu apa itu karena masyarakat pendidikannya atau Oke, faktor sosial. Di sini ya, setiap manusia dilahirkan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Gimana? Miss Universe ini nggak bisa milih dia telah menjadi siapa? Sama. Nah, oke, Bapak akan minta satu persatu. Untuk kelompok berapa ini? Satu. Kelompok 4. Bapak mau gambar pertama. Ya, silakan. Yang lain disimak gambar pertama, penjelasan dari kelompok 4 sesuai atau tidak ya. Apa yang bahasa? Karena seseorang itu mampu bekerja keras dengan seperti giginya untuk meraih kesuksesan. Ya, gambar 1 karena orang yang ada di gambar mampu berusaha dengan keras, berusaha segigi-giginya ya. Ada tambahan dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silakan berapa? Faktor gambar nomor 1, faktor sosial. Kok bisa? Salah atau tidak puas Ya karena tidak puas dengan kondisi sosialnya sehingga dia berjuang segigi-giginya. Oke, lanjut. Ada lagi yang jawaban lain, faktornya lain. Sama ya, faktor sosial dan faktor individu. Nah, kalau sebenarnya tidak salah faktor sosial ya. Coba perhatikan, tidak salah faktor sosial. Tapi oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk si Yovita dan si Rama. Ya, semuanya tidak salah jawabannya, semuanya benar. Tetapi untuk gambar nomor 1, faktor pendorongnya ini adalah lebih tepat kepada faktor individu. Di
Gimana dia bisa belajar dengan giat ya, berusaha dengan giat supaya bisa menjadi sukses. Kita akan bermain tepuk ya. Tepuk 2 1. Presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terima kasih, kalian semuanya adalah anak-anak hebat, anak-anak rajin. Mudah-mudahan nanti bisa meraih cita-cita dan menjadi orang yang sukses. Kita semuanya ya. Dan masih adakah yang ingin bertanya mengenai materi faktor pendorong dan penarik mobilitas sosial, pendorong dan penghambat? Sudah paham semua? Yakin? Kalau belum paham silahkan bertanya. Kalau sudah yakin berarti nanti ini sudah semua ini guys. Silakan, ada yang mau membantu menyimpulkan? Angkat tangan. Siapa? Oh Gina. Ya silakan. Kesimpulannya, faktor pendorong mobilitas sosial meliputi yaitu faktor struktural, individu, sosial, ekonomi, kemudahan akses pendidikan, dan politik. Ya. Faktor penghambatnya yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah tepuk tangan untuk Vina. Faktor pendorong dan penghambat sesuai dengan materi kita ya. Yang pertama faktor pendorong tadi saya katakan Vina ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan akses dalam pendidikan. Ya, silakan tetap di tempat duduk seperti ini, keluarkan kertas lembar, nggak usah tanya temennya, silakan kerjakan soal ini. Ayo. Satu menit ya, nomor 2 ya. Ini kembali. Mana? Oh, ini. Oke, langsung kita cek sekarang. Spice. Spill. Nah, dari 4 soal luar biasa, kalian hebat semuanya. Kalau kemarin pertemuan pertama kita masih ada yang ranking 2, dan sekarang alhamdulillah semuanya itu karena kita sudah belajar dengan baik, kita sekali lagi berikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Terakhir untuk refleksi hari ini, silakan kalian berikan pendapat bagaimana pembelajaran kita hari ini, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Silakan, Bapak mau. Ayo. Ya, silakan. Oh, ya minatnya gimana? Apakah kalian lebih berminat dengan pembelajaran seperti ini? Model pembelajaran discovery learning ya. Ini kita menggunakan pembelajaran discovery learning. Kalian tidak hanya iya seperti itu. Ada kita bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang seperti apa, tetapi kita bisa memilih akan menjadi orang tua yang seperti apa untuk anak kita nanti. Ya. Kalian mau orang tua yang seperti apa kan dia bisa pilih. Tetapi kalian bisa menentukan kalian nanti mau jadi orang tua yang seperti apa. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini Bapak ucapkan terima kasih atas minat kalian yang luar biasa dalam belajar IPS hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.